Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pencinta budaya dimanapun Anda berada, dan sahabatku semua. Pada malam hari ini saya akan mereview asal-usul sejarah keris dan daya magic atau daya magisnya yang ada di Nusantara melalui sebuah tulisan yang kami rangkum satu halaman, yang mana tulisan ini kami ambil dari referensi Al-Mudrah M 2004, Keris dan Budaya Melayu, Yogyakarta, Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, dari Massey AG 98. Original of the keris is development to century. Couplet Official Journal of the Arctic Art Collection Society of Australia Corporation Limited, 1-2 April. Dan berikut ulasannya. Asal-usul sejarah keris dan daya magisnya. Keris merupakan warisan budaya Nusantara dan Melayu, sehingga keris bukan hanya identik dengan budaya Jawa. Keris lazim pula dipakai oleh orang di Riau, Bugis, dan Bali sebagai pelengkap busana mereka. Lebih jauh, keris juga ditemukan dalam kebudayaan di negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti di Malaysia, Brunei, Filipina, Singapura, dan Thailand. Keris digunakan untuk mempertahankan diri, misalnya sewaktu bersilat dan sebagai alat kebesaran diraja. Senjata ini juga merupakan lambang kedaulatan orang Melayu. Keris yang paling masyhur ialah keris Taming Sari, yang merupakan senjata hantua seorang pahlawan Melayu yang terkenal. UNESCO adalah sebuah badan perserikatan bangsa-bangsa yang menangani kebudayaan. Dalam sidangnya di Paris tanggal 25 November 2005 telah menetapkan keris adalah sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Hal ini memberi prediksi sangat istimewa bagi keris Indonesia, keris Jawa dan Bali. Dana internasional pun mengalir masuk untuk kepentingan pelestarian keris. Bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melestarikan keris. Apabila ini di kemudian hari hasil pengawasan dari UNESCO menunjukkan bahwa bangsa kita tidak mampu melestarikan artefak budaya ini, bukan tak mungkin bahwa klaim Indonesia akan keris bisa dibatalkan negara-negara lain yang bisa saja memenangkan keris tersebut. Sejarah senjata keris. Banyak berpendapat dan teori mengenai sejarah keris. Teori pertama seperti yang dikemukakan G.B. Gettner dalam bukunya Keris and Other Malay Weapons 1936. Gettner menganggap keris sebagai perkembangan lanjut dari sejenis senjata tikam zaman sejarah yang terbuat dari tulang ikan pari, mengingat bahwa keris kuno zaman purba memang terwujud sederhana menyerupai duri ikan pari. Ekor pari yang lazim disebut keris betok. Namun pendapat ini belum sepenuhnya bisa diterima mengingat perkembangan keris beserta pembuatannya berkembang di kawasan yang jauh dari kawasan pesisir, sehingga relasi dengan ikan pari sedikit diragukan. Pendapat berikut berasal dari Griffith Wilkins, yakni keris merupakan penyederhanaan dari senjata tombak dan baru muncul pada sekitar abad ke-14 ke-15.
tampak lebih sulit dibawa sehingga mata tombak dilepas dan diberi alat pegang yang lebih pendek, handle, supaya lebih mudah dibawa-bawa. Terlepas dari banyaknya pandangan dan teori tentang asal-usul keris, penelitian arkeolog menunjukkan bahwa keris telah dikenal oleh orang Jawa sejak abad ke-5 Masehi. Hal ini dibuktikan dari adanya relief pada candi prasasti yang ditemukan dan diperkirakan berasal dari abad tersebut. Dalam relief Candi Borobudur, tepat di bawah bagian tenggara tergambar beberapa prajurit membawa senjata tajam yang menyerupai keris. Hal ini menunjukkan bahwa keris Jawa telah ada sejak masa di mana candi-candi tersebut didirikan. Keris yang berasal dari Kepulauan Jawa dan keris purba telah digunakan antara abad ke-9 hingga abad ke-14. Senjata ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bilahan, deder atau pegangan, dan senjata ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bilahan, deder atau pegangan, dan warangkah, sarung. Keris dikaitkan dengan kuasa mistik oleh orang Jawa pada zaman dahulu. Seiring berpindahnya kekuasaan kerajaan ke Jawa Timur, tradisi pembuatan keris mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pada zaman kerajaan-kerajaan seperti Kahuripan, Jenggala, Daha, dan Singosari, abad ke-14 ke-15, keris-keris yang dihasilkan jauh lebih berkualitas daripada masa Mataram kuno. Keris yang dibuat pada zaman Jenggala terkenal dengan kualitas besinya yang bagus dan penempannya, pamornya yang prima. Saat ini keris Tangguh Jenggala Singosari menjadi buruan para kolektor, kurator benda antik karena nilai artistiknya yang sangat tinggi. Ketika kerajaan terbesar muncul, yaitu Majapahit, kerajaan Majapahit, kebudayaan keris pun tersebar di seluruh wilayah Nusantara dan Asia Tenggara. Pada masa inilah diduga kebudayaan keris tersebar luas hingga kawasan yang sekarang disebut dengan negeri jiran seperti Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Pada masa ini, keris lebih diperuntukkan sebagai alat pelengkap seremonial, lambang jabatan maupun status sosial di kalangan masyarakat Jawa Tengah pada umumnya untuk suatu perhelatan tertentu. Misalnya, pada upacara perkawinan, para kaum prianya harus mengenakan busana Jawi, jangkep, busana Jawa lengkap. Kewajiban itu harus ditaati tetap oleh mempelai pria, yaitu harus memakai busana pengantin gaya Jawa, yaitu berkain batik. Baju pengantin, tutup kepala, kuluk, dan juga sebilah keris diselipkan di pinggang. Mengapa harus keris? Karena keris itu oleh kalangan masyarakat di Jawa dilambangkan sebagai simbol kejantanan. Terkadang apabila karena suatu sebab pengantin prianya berhalangan hadir dalam upacara temu pengantin, maka ia diwakili oleh sebilah keris. Daya magis keris pusaka. Nah, ini yang paling menarik, yang paling sangat menarik. Keberadaan daya magis keris pusaka atau sering diistilahkan sebagai daya esoteri, keris pusaka-pusaka dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, mungkin berada pada paparan ada dan tiada. Daya magis keris memang sulit untuk dibuktikan secara nyata, namun hal yang bisa dilihat secara kasat mata dan dapat dibuktikan ialah reaksi masyarakat terhadap keberadaan hal yang sebenarnya sulit dibuktikan ini. Masyarakat menanggapi daya isoterapi keris pusaka dengan berbagai macam reaksi, mulai dari takut, ngeri, penasaran, bahkan sampai antipati.
Reaksi-reaksi inilah yang nampak nyata. Reaksi takut akan lazim muncul terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diketahui dengan pasti. Rasa takut yang bisa mengarah pada sikap hati-hati, namun tak jarang rasa takut membuat orang menjauhi sesuatu. Daya magis keris telah menjadi bagian dari mitos-mitos sejarah yang berkembang di masyarakat, terutama masyarakat Jawa, mulai dari cerita-cerita pewayangan, cerita-cerita ketoprak, babak tanah Jawa, lakon-lakon ludruk, cerita-cerita khas Jawa Timur, sampai pada cerita-cerita silat klasik dan cerpen, misteri tayangan mini, seri dan televisi, serta program-program acara mistis televisi swasta tak ketinggalan menampilkan tokoh-tokoh yang membawa keris dan memancarkan daya magisnya. Sejarah pun mencatat peranan daya magis keris dalam kehidupan tokoh-tokoh di dalam perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Sang pangeran dari Tegarrejo ini selalu membawa keris pusaka Kiai Carang Mayit dengan cara diselipkan di pinggangnya. Bila keris tersebut mendapatkan bau amis, maka pasukan Diponegoro bakal unggul dalam peperangan. Namun bila tercium bau bunga melati atau keris dari keris itu, maka banyak jatuh korban di pihak pasukan Jawa. Tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan juga tak ketinggalan menggunakan keris pusaka sebagai senjata andalan dalam melawan penjajah. Dalam sebuah cerita film, Jenderal Besar Sudirman membawa menyengkelik keris pusaka di balik mantelnya. Dalam konteks ini, keris bukanlah senjata untuk menantang Belanda, melainkan sebagai artefak yang diyakini membuat orang yang menjandanya menjadi lebih berani dan kelihatan lebih berwibawa. Bagi masyarakat kota Surabaya, sudah tak asing lagi dengan potret hitam putih Bung Tomo Sutomo yang membakar semangat arek-arek Surabaya dalam pertempuran 10 November. Dalam foto itu jelas terlihat Bung Tomo menyelipkan keris pusaka di bagian pinggangnya. Hal demikianlah yang menyebabkan keberadaan keris beserta kepercayaan akan daya magis di dalamnya melekat dalam kehidupan di alam berpikir masyarakat. Keris pusaka atau tombak pusaka yang merupakan pusaka unggulan itu keampuhannya bukan saja karena dibuat dari unsur besi baja, besi nikel, tetapi juga dicampur dengan unsur batu meteorit yang jatuh dari angkasa sehingga kokoh kuat. Cara pembuatannya juga disertai dengan iringan doa kepada Sang Maha Pencipta alam dengan suatu upaya ritual oleh Sang Empu, sehingga kekuatan spiritual Sang Maha Pencipta alam itu
dipercaya terinduksi ke dalam bilah keris pusaka tersebut. Keris pusaka itu dipercaya mengandung tuah yang dapat mempengaruhi baik si pemegang pusaka itu sendiri maupun orang-orang yang ada sekitarnya. Sebagai contoh, sering ada dugaan bahwa usaha dagang seseorang pegangan keris pusaka berhasil karena pengaruh daya magis keris pusakanya membuat atau mempengaruhi orang-orang yang berhubungan dengan usaha. Keris yang dipakai untuk kelengkapan busana pengantin pria khas Jawa sangat menarik hati. Keris ini dihiasi dengan untaian bunga mawar dan melati yang dikalungkan pada ulu batang keris. Ternyata itu bukan hanya sekedar hiasan, melainkan mengandung makna untuk mengingatkan orang agar jangan memiliki watak beringas, emosional, pemarah, adiguna, sewenang-wenang, dan mau menang sendiri seperti watak Arya Penangsan. Kaitannya, para priai Jawa masih meyakini bahwa keris pusaka tersebut malati, artinya apabila tidak dirawat dengan baik atau tidak diperlakukan dengan hormat bisa mendatangkan kutukan. Dari kesaksian seorang informan yang memiliki keris pusaka warisan orang tua, ia mendeskripsikan hal tersebut di atas dalam sebuah rangkaian peristiwa Ibu Minarsi, seorang priai Jawa yang tinggal di wilayah Sidoarjo, mengisahkan peristiwa yang berhubungan dengan pemahaman bahwa keris pusaka dapat mendatangkan kutukan bila tidak diberlakukan sebagaimana mestinya. Keris milik keluarga Ibu Minarsi, menurutnya yang bersangkutan telah pesankan oleh orang tuanya agar tidak diletakkan di tempat di ruang tamu atau di ruang di mana orang luar bukan keluarga yang dapat melihatnya. Para priai Jawa masih meyakini bahwa keris pusaka tersebut malati, artinya apabila tidak dirawat dengan baik atau tidak diperlakukan dengan hormat bisa mendatangkan kutukan. Dari kesaksian seorang informan yang memiliki keris pusaka warisan orang tua, ia mendeskripsikan hal tersebut di atas dalam sebuah rangkaian peristiwa Ibu Minarsi, seorang priai Jawa yang tinggal di wilayah Sidoarjo, mengisahkan peristiwa yang berhubungan dengan pemahaman bahwa keris pusaka dapat mendatangkan kutukan bila tidak diberlakukan sebagaimana mestinya. Keris milik keluarga Ibu Minarsi, menurutnya yang bersangkutan telah pesankan oleh orang tuanya agar tidak diletakkan di tempat di ruang tamu atau di ruang di mana orang luar bukan keluarga yang dapat melihatnya. Jadi saya mengambil sebuah tulisan dari salah satu penulisnya di sini, Indra Maulana, asal usul sejarah keris dan daya magisnya, dari info global kita tahun 2019. Jadi ini sebuah referensi yang teman-teman boleh pelajari. Deskripsinya nanti saya pasang di bawah ini, asal usul keris dan daya magisnya. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan bisa membuka pikiran kita tentang kearifan budaya lokal. Apabila kita menjaga dengan baik budaya kita, insya Allah dia akan menjadi baik dan akan diwariskan buat anak-anak kita, bahwa semua yang kita lakukan saat ini adalah tak jauh dari bagian dari sejarah orang-orang terdahulu untuk dilestarikan